wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Silvana. Di sini saya akan membahas tentang apa yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia. Yang pertama ada biaya rendah. Karena bentuk marketplace, maka pemilik e-commerce dapat memangkas pengeluaran untuk menyediakan gudang beserta stafnya dan biaya logistik, dan stok barang yang akan dijual sepenuhnya berada di tangan penjual, dan mereka lah yang akan mengirimnya kepada pembeli. Yang kedua, ada pilihan produk yang luas. Keuntungan lain-lain dari produk ini adalah dengan biaya yang rendah, marketplace yang bisa memiliki pilihan kategori produk yang sangat luas dengan jangkauan kategori produk yang lebih luas. Maka demografis pembeli pun juga akan lebih luas dan bervariasi. Yang ketiga, menguntungkan penjual. Penjual yang menjadi pengguna e-commerce marketplace ini juga diuntungkan. Mereka tidak perlu menghabiskan waktu dan sumber daya untuk membuat situs dan toko online pribadi. Mereka juga tidak perlu mencari pelanggan dari nol, karena potensi pelanggan mereka adalah jumlah pengunjung marketplace tersebut. Yang keempat, mempermudah pembeli dengan jangkauan produk yang luas. Maka e-commerce dan marketplace pun selayaknya menyediakan berbagai fitur seperti membandingkan produk maupun filter yang dapat mengurutkan harga produk sejenis. Selain fitur tersebut, ada juga ulasan dari pembeli yang lainnya tentang penjualan atau produk yang dijadikan acuan untuk bertransaksi. Kehadiran fitur-fitur tersebut jelas mempermudah pembelian dalam memilih produk dengan harga, kualitas, dan keamanan yang terbaik. Selanjutnya yang kedua, yaitu bagaimana pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia. Di sini terdapat untuk perubahan kebutuhan konsumen, ruang lingkup dan pemasaran produk akan semakin luas dalam proses jual beli melalui jejaring yang aman, dan transaksi e-commerce memberi kontribusi terbesar bagi ekonomi digital di Indonesia, di mana pada tahun 2021 lalu nilainya mencapai 53 miliar US dollar. Jumlah ini diprediksi akan meningkat sampai 104 miliar US dollar pada 2025 dengan level pertumbuhan 18%. Selanjutnya yang nomor 3, apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia? Yang pertama, ada risiko penipuan. Salah satu tantangan dalam bisnis e-commerce yang patut Anda waspadai adalah risiko penipuan. Penipuan yang terjadi pada calon konsumen dapat mengakibatkan trust atau kepercayaan dari konsumen tersebut hilang. Akibatnya, yang bersangkutan pun enggan untuk berbelanja di tempat Anda lagi. Kadang-kadang, tidak hanya penjual nakal saja yang menipu konsumen, agen ekspedisi pun dapat melakukan kecurangan sehingga mengakibatkan kerugian besar terhadap usaha Anda. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memilih rekan ekspedisi yang percaya dengan sistem pengiriman yang cepat dan jelas. Yang kedua, ada persaingan dengan kompetitor. Dengan semakin banyaknya penggiat e-commerce, jangan heran jika akan semakin banyak orang yang menawarkan produk atau jasa yang serupa. Itulah yang akan menjadi salah satu tantangan dalam bisnis e-commerce yang harus dihadapi agar dapat menang dan kompetitor Anda dalam memerlukan strategi pemasaran yang kreatif. Yang ketiga, ada persaingan dengan kompetitor. Dengan semakin banyaknya penggiat e-commerce, jangan heran jika akan semakin banyak yang akan menawarkan produk atau jasa yang serupa. Itulah akan menjadi salah satu tantangan dalam bisnis e-commerce yang harus dihadapi. Yang keempat, ada manajemen keuangan. Mengatur keuangan juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. E-commerce memang tergolong lebih hemat karena tidak harus membayar sewa tempat atau biaya percetakan pamflet untuk menawarkan produk-produk yang ditawarkan. Namun tetap saja Anda harus mempertimbangkan biaya untuk pengeluaran lainnya. Yang kelima, ada menyelami karakter pembeli. Tantangan lainnya yang harus dihadapi oleh setiap pemilik usaha online adalah karakter dari pembeli. Dalam bisnis online pun berlaku slogan "pembeli adalah raja". Anda tentunya akan menemukan banyak sekali karakter dari pembeli. Anda mungkin akan menemukan pembeli yang ramah, bahkan sangat dermawan. Tapi ada kalanya juga Anda akan berhadapan dengan calon pembeli dengan karakter yang unik, mulai dari yang pemarah, panik, atau bahkan punya banyak kemauan dan banyak bertanya. Yang keenam, mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung pesat. Sebagai pelaku bisnis e-commerce,
Anda dituntut untuk senantiasa responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat, Anda pun akan memiliki senjata yang lebih ampuh dalam memasarkan produk-produk. Selanjutnya yang keempat itu ada bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Dalam pengadaan fasilitas yang berkaitan dengan e-commerce sendiri, bisa dilihat melalui aspek-aspek yang tersaji dalam kebijakan ekonomi yang mengatur tentang peta jalur perdagangan nasional berbasis elektronik. Dengan berfokus pada 8 aspek yang diatur, yaitu pertama pendidikan, sumber daya manusia, pendanaan, perpajakan, logistik, perlindungan konsumen, infrastruktur, jaringan, keamanan siber, dan pengawasan monitoring. Dan dalam dilihat di kota Surabaya dengan merupakan salah kota yang ditunjukkan dalam pelaksanaan gerakan nasional 1000 startup digital, pun pemerintah Surabaya ikut serta dalam mewujudkan gerakan tersebut menjadi nyata. Selanjutnya yang kelima yaitu bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. COVID-19 ini membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita semua, dan dampak positif atau adapun dampak negatifnya. Karena penyebab virus ini sangatlah mudah dan tidak terasa, karena pada saat kita melakukan kegiatan tanpa disadari, mungkin kita tertular virus tersebut dan terjangkit. Pembatasan sosial pun dilakukan oleh pemerintah demi mengurangi lonjakan kasus positif COVID-19 ini. Semua masyarakat melakukan aktivitas di rumah, mulai dari bekerja sampai dengan berbelanja. Karena adanya pembatasan sosial, masyarakat mulai berbelanja menggunakan e-commerce untuk mengurangi kontak fisik dengan penjual. Tentu banyak dampak yang dihasilkan bagi masyarakat dan juga penjual di e-commerce. Dalam berbelanja, lebih baik menggunakan sistem e-commerce. Salah satunya adalah online shop di saat seperti ini, karena mengurangi banyak kontak fisik dan menghindari penularan COVID-19 ini. Pembentukan usaha online di saat pandemi ini juga sangat menguntungkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Dari pembahasan saya yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.